Bila kekayaan adalah jaminan untuk membeli kebahagiaan, banyak sekali orang kaya kesulitan hanya untuk sekedar tertidur di malam hari. Bila kemasyhuran adalah tolok ukur menggapai bahagia, banyak artis terkenal terjebak alkohol dan marijuana untuk hanya ingin menenangkan diri. Bila kekuasaan adalah kunci kebahagiaan, setiap penguasa tak pernah merasa leluasa untuk sekedar berjalan sendiri. Mereka butuh para manusia bayangan di kanan kirinya untuk mengawal. Dan apabila kemiskinan adalah pemicu ketidakbahagiaan, teramat banyak orang miskin papa mampu tersenyum begitu manisnya dengan tawa lepas, terkesan jauh dari setiap himpitan kehidupan. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak berada di luar sana, melainkan ada di dalam dirimu sendiri. Cukupkan dengan mengerti batas cukup dan memahami makna batas puas, maka engkau adalah bagian dari bahagia itu sendiri. Mungkin kamu mampu untuk membeli ranjang mahal dengan kasur empuk super mewah, tapi kamu tak akan pernah mampu membeli lelap. Sebab banyak orang-orang kaya ketergantungan pil pelemas saraf hanya untuk sekedar dapat beristirahat. Kamu mungkin mampu memilih rumah sakit berfasilitas super lengkap dengan obat-obatan berkhasiat ultra mujarab, tetapi kamu tak akan pernah bisa untuk membeli kesembuhan. Tak terhitung berapa banyak pasien yang justru menemui ajal mereka saat di dalam masa perawatannya. Boleh jadi kamu mampu membeli makanan ultra lezat dari restoran besar yang super terkenal, namun kamu tak akan pernah dapat membeli nikmat. Tak jarang banyak orang mengalami mual, bahkan muntah-muntah di saat menyantap makanan yang baru saja dipesannya. Lalu siapakah yang kuasa dengan segala kasih sayang berkenan memberimu rasa nikmat, lelap dan kesembuhan? Pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Kelilingkanlah dirimu dengan orang-orang yang dapat memberimu semangat dan motivasi tinggi di saat hujan badai tengah menggempurmu tanpa ampun, yang tidak hanya di saat-saat sinar gemilang tengah menyelimutimu pada era keemasan. Jangan hanya berkerabat dengan para pasukan semut yang siap untuk mengangkut gula-gula yang telah berhasil kau kumpulkan dengan susah payah, namun juga kau harus memiliki bala tentara lebah yang siap bekerja untukmu untuk mengumpulkan madu-madu kehidupan. Sebab dalam mengisi hari-hari panjang, engkau tak akan pernah dapat menghindarkan sisi-sisi positif dan negatif dari setiap sudut-sudut kehidupan yang ada di sekitarmu. Setelahnya, bersikaplah bijaksana ketika engkau telah duduk di kursi singgasanamu dengan berbuat adil pada mereka. Jangan pernah bercita-cita tinggi namun dengan tanpa sedikit pun kemauan untuk berusaha agar dapat mewujudkannya. Ingatlah bahwa setiap batangan jeruji dari sangkar yang mengurungmu adalah hasil darimu dalam berolah fikir. Dan seburuk-buruknya batangan jeruji adalah apa yang telah kau ciptakan guna memenjarakan dirimu sendiri. Sahabat, tak ada pencapaian besar yang akan dengan mudah untuk sekedar dapat diraih. Semuanya harus bermula dari tingkat dasar dengan banyak kesulitan, bahkan sakit dan penderitaan, dengan cucuran keringat, air mata, dan bahkan juga darah. Dengan begitu, kamu akan menjadi kuat untuk siap lahir batin guna menerima setiap anugerah dari segala hal yang telah kau upayakan. Namun bila pencapaian besar dapat kau raih dengan banyak kemudahan karena disebabkan oleh keistimewaan yang diberikan, niscaya engkau akan sangat mudah untuk sekedar ditumbangkan di pertengahan jalan. Ketika kau saksikan ada banyak orang menertawakan keadaanmu, tak usahlah bereaksi. Jangan merasa jatuh atau pula menjadi rendah diri. Kamu hanya perlu membangunkan macan tidur di dalam dirimu. Jadikan setiap tatapan sinis dari mereka
sebagai cambuk guna memecut semangat untuk segera bangkit. Buatlah setiap tawa meremehkan sebagai momentum yang akan memotivasimu menuju kesadaran tinggi untuk sigap berbenah diri. Lalu bekerjalah keras di dalam sunyi. Jangan tunjukkan apapun sebelum hasil upayamu benar-benar terbukti menjadi sebagai hal nyata. Lalu biarkan keberhasilanmu memecahkan kesunyian dengan menciptakan kebisingan di tengah-tengah keriuhan. Suatu hari sang maut bertanya pada si hidup, "Kenapa hampir setiap orang sangat mencintaimu untuk selalu berada denganmu? Berbanding terbalik, karena hampir setiap dari mereka sangat membenciku dan bahkan berusaha dengan segala daya untuk menghindar jauh dariku. Tidakkah dari kita berdua adalah sama-sama kenyataan yang harus mereka semua jalani?" Si hidup menjawab, "Sebab aku adalah tipuan indah dengan kenyataan yang penuh kebohongan, sedangkan engkau adalah kejujuran getir dari kenyataan pahit yang menyakitkan." Maka seiring bergulirnya sang waktu, teramat banyak manusia berlomba-lomba mengejar ambisi dan obsesi, hingga mereka lupa akan hal sebenarnya yang harus mereka hadapi pada akhirnya, bahwa apa yang telah mereka lakukan dalam mengisi kehidupan semuanya memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah mengalami kematian. Saat menghadapi satu hal yang kamu sangat tidak menyukainya, upayakan untuk merubahnya sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Bila seandainya pun kamu tak mampu juga untuk merubahnya, ubahlah cara berpikirmu dalam menghadapinya. Sebab terkadang kamu perlu membiarkan orang lain berpikir bahwa kamu telah mengalami kekalahan fatal, padahal dalam sisi berbeda engkau telah memenangkannya secara mutlak tanpa mereka mengetahuinya. Engkau tak harus menunjukkan pada orang lain secara gamblang bahwa siapa dirimu yang sebenarnya dan apa saja yang telah berhasil kamu raih. Yakinlah bahwa ketika sudah waktunya tiba, apa yang harus tampak di permukaan akan tampak begitu nyata hingga mereka tersadar dengan sendirinya. Dan apa yang harus tenggelam akan terkubur tanpa seorang pun akan mampu mencegahnya. Secara kodrati, manusia diciptakan untuk saling mencintai dan dicintai. Benda-benda diciptakan sebagai pelengkap kehidupan untuk dipergunakan. Namun seiring waktu berjalan, di mana setiap orang menjadi sangat sibuk dalam mengejar ambisi masing-masing, kebanyakan dari mereka bahkan menghalalkan segala cara untuk sekedar meraih apa saja yang diinginkan dengan tanpa lagi mau berpikir panjang tentang esensi dari tujuan untuk apa mereka semua sebenarnya dihidupkan. Maka terciptalah banyak kekacauan dalam kehidupan yang tak terelakkan, hingga hakikat hidup pun bergeser pada apa yang sebenarnya menjadi tujuan penciptaan dari Tuhan guna menghidupkan setiap makhluk. Manusia yang pada tujuan awal diciptakan untuk saling mencintai dan dicintai, sedangkan benda-benda diciptakan guna melengkapi kehidupan itu sendiri untuk dipergunakan, berbalik arah menjadi manusia yang sebaliknya dipergunakan oleh benda-benda untuk saling mencintai mereka, hingga manusia berposisi sebagai benda, sedangkan benda-benda telah mengambil posisi sebagai manusia. Sementara manusia yang benar-benar menyadari tentang kudrat penciptaan dirinya harus tersingkir dari kehidupan nyata dengan hanya mampu menyaksikan setiap kebrutalan dari para pelaku kehidupan. Jangan pernah menyingkirkan seseorang yang telah teruji akan apa yang telah menjadi kesetiaannya padamu untuk kurun waktu lama, hanya karena dia telah berani berbeda pendapat denganmu. Seorang teman yang baik bukanlah dia yang selalu bersepakat dengan pendirianmu, kendati apa yang kau ungkapkan adalah suatu kesalahan. Teman sejati adalah dia yang dengan tulus mengakui kebenaranmu di saat kamu benar, meskipun itu di waktu yang akan menyulitkan dirinya
oleh kebenaran yang kau katakan. Dan dengan berani mengungkapkan kekeliruanmu di saat kamu benar-benar berbuat salah, kendati kesalahan yang kau tampakkan akan menguntungkan dirinya. Maka bijaklah dalam memilih seorang kawan untuk menjadikannya sebagai sahabat setiamu. Senyuman akan membawamu pada pola hidup yang lebih baik. Dengan senyuman akan membuat dunia menjadi tempat yang nyaman dan penuh keindahan. Ketika engkau telah kehilangan cara bagaimana untuk dapat tersenyum, maka kamu hanya akan kehilangan arah dalam menghadapi hiruk-pikuknya kehidupan. Bukan harta dan pemberian darimu yang akan dapat menyejukkan hati sesamamu. Tak peduli sebanyak apa yang telah engkau beri, ketika engkau memberikannya dengan wajah datar tanpa ekspresi, orang-orang yang telah kau beri hanya akan tertutupi kebutuhannya untuk sementara waktu belaka. Namun dalam hati mereka mungkin akan merasa sangat terhina. Dan ketika engkau memberi kendati pun itu tak banyak, namun diiringi senyum termanis dari yang pernah kau miliki, cobalah dengar bagaimana bibir-bibir mereka akan dengan sangat fasih mengucapkan rasa terima kasih. Hingga mungkin mereka akan mencatat namamu di dalam dasar hati mereka dengan tinta emas, yang tidak berdasarkan pada apa yang telah kau berikan padanya, melainkan pada senyuman manis yang telah kau sunggingkan khusus buat mereka. Salah.